Jo, ayo bangun. Hari Minggu lo waktunya ibadah. Wadah, aku masih ngantuk. Tadi malam aku main HP sampai malam. Ya kamu main HP tok aja. Bisa dibangunin toh. Ayo mandi. Gak usah mandi, Cek. Kan ini ibadahnya online. Ya walaupun ibadah online harus mandi toh. Kan mau ketemu Yesus, harus siap-siap, siapin hati, siapin jasmani. Harus mandi biar bersih, biar seger, pakai baju yang rapi. Ayo cepat. Udah, Cek. Tungguin aku ya, Cek. Ya. A few moments later. Ketemu lagi sama kita di ibadah online sekolah minggu GKA Gloria Nirwana. Temen-temen udah siap belum? Udah mandi toh? Udah pakai baju yang rapi? Nah, kalau udah siap, sekarang mari kita memulai puji Tuhan. Mari kita pujikan hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terimalah puji-pujian dan siapkan hati untuk ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita jalan-jalan bareng yuk sekarang. Jo, jalan-jalan ya. Ikutin gerakannya Cece. Dari bawah ya guys. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam perahu samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Tuhan Yesus kenal nama kita nggak? Oh ya kenal dong, Yesus kenal semua anak-anaknya, kenal Jose, nama Vini, terus ada juga namanya Yosia, Sean, Joan, Marvel, Darren, kenal semua Tuhan itu.
saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Memuji Tuhan itu cuma pagi saja ya? Ya enggak, kita tetap harus setiap memuji Tuhan dari matahari terbit sampai tenggelam, kita harus selalu memuji Tuhan. Lah, caranya gimana? Kita di gereja terus. Ya enggak, caranya ya dengan kita selalu mengingat Tuhan dalam setiap aktivitas kita dan sering berdoa. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Ya, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua kah? Ya, berharap kita semua sehat-sehat ya. Nggak terasa sekarang kita sudah masuk bulan ke-7 ya.
sejak kita harus belajar di rumah aja, sekolah minggu dari rumah aja. Kalau teman-teman gimana nih belajarnya di rumah? Belajar sendiri atau gimana? Kalau Lause sih, kalau kuliah itu pakai Zoom, jadi selalu di depan laptop terus. Mungkin teman-teman juga ada yang sama ya. Ya, hari ini Lause mau cerita tentang seorang anak bernama Anna yang baru saja dipilih menjadi ketua kelas nih. Ini ceritanya sebelum corona ya. Jadi ya masih sekolah offline. Nah, tapi sebelum kita cerita, kita mau berdoa dulu ya. Kita minta pimpinan Tuhan supaya firman kita pada pagi hari ini bisa memberkati kita semua. Mari sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu pada setiap kami. Kami sudah bisa menyanyi, memuji Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kiranya Engkau yang pimpin setiap kami Tuhan, supaya kami bisa fokus, kami bisa dengar-dengaran, tidak terganggu oleh hal-hal yang lain. Tuhan, tolong kiranya Engkau juga berkati Lause Michelle yang akan menyampaikan firman, supaya kiranya apa yang disampaikan sungguh bisa tertanam di hati kami, dan kami semakin hari bisa menjadi anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, karena kita sudah berdoa, ya kita langsung aja mulai firman Tuhannya. Ya, jadi Anna ini duduk di kelas 2 SD. Nah, waktu itu dia ditunjuk oleh wali kelasnya untuk menjadi ketua kelas. Kalian di sini ada yang pernah jadi ketua kelas nggak? Gimana rasanya? Susah? Gampang? Susah gampang? Ya, sama kayak yang dialamin Anna. Waktu itu awal-awal dia merasa cukup sulit sih. Karena waktu itu beberapa hari setelah pemilihan itu ada suatu pertengkaran yang hebat yang terjadi di kelasnya. Jadi ada dua temannya yang namanya Jessie sama Bobby itu lagi berantem teriak-teriakan gitu. Wah! Nah, kira-kira berantem ini good or bad ya? Ya, bad kan ya, nggak boleh ya ditiru. Nah, karena si Anna juga tahu ini hal yang bad, akhirnya Anna datang kayak bilang stop. Tapi tetap aja Jessie sama Bobby ini tetap berantem terus. Terus akhirnya si Anna ini bilang, stop sudah, Jessie kamu yang ngomong duluan. Nah akhirnya Jessie cerita, jadi gini loh, aku tuh sama Bobby punya bolpen yang sama, tapi kemarin bolpenku tuh hilang. Terus aku lihat di tangannya Bobby ada bolpennya. Tapi aku yakin sih itu pasti bolpenku, bukan bolpennya dia sendiri, dia pasti ada lagi nyimpen di tasnya. Terus Bobby-nya bilang, enggak, ini bolpenku. Bolpenmu hilang ya hilang. Terus akhirnya tetap ditimbalin lagi sama si Jessie. Terus Bobby juga nimpalin lagi, nggak selesai. Terus akhirnya si Anna ngomong, sudahlah stop dulu. Ini bolpennya aku bawa dulu karena waktu istirahat kita sudah mau selesai. Punya siapa beneran kita bahas besok deh. Dadah, kita belajar dulu. Nah, segitu singkat cerita mereka belajar. Terus waktu pulang mereka pulang. Nah waktu di rumah sudah pulang, si Anna ini ya pulang dengan raut muka yang cukup sedih ya. Soalnya ya dia merasa kenapa ya berat sekali tugasku untuk menjadi seorang ketua kelas ini. Terus waktu mamanya lihat, loh Anna kamu kenapa? Kok mukamu sedih gitu? Nah terus Anna mulai cerita nih sama mamanya. Jadi gini loh Ma, tadi di sekolah bla 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 bla. Nah diterangin satu-satu. Nah mamanya tuh dengerin dengan sabar. Oh iya. BTW Anna, kamu tahu nggak sih di Alkitab itu ada seorang raja yang mungkin pernah memecahkan sebuah perselisihan dengan sangat bijaksana. Kamu tahu nggak itu raja siapa? Siapa ya? Adik tahu nggak itu raja siapa? Ya benar, itu Raja Salomo. Raja yang sangat mengasihi Tuhan dan diberikan hikmat dan kebijaksanaan yang sungguh luar biasa sama Tuhan. Nah, akhirnya mamanya bilang, nah itu benar Raja Salomo.
Nah, yuk, sini Mama ceritain ceritanya satu-satu. Nah, adik-adik juga dengerin ya ceritanya. Ana, kamu masih ingat Raja Daud kan? Raja Israel yang hebat itu loh. Nah, si Raja Salomo ini adalah anak dari Raja Daud. Jadi ketika Daud meninggal, taktanya diserahkan kepada Salomo. Waktu itu, Salomo masih sangat muda. Dan ya seperti yang kita tahu, umat Israel itu ada banyak banget. Sehingga kerajaan Israel adalah kerajaan yang besar sekali. Nah, tentu hal ini bukan hal yang mudah bagi Salomo. Tapi karena Allah tahu Salomo sangat mengasihi Allah, dan Allah juga sangat mengasihi Salomo, pada suatu malam Allah berbicara kepada Salomo melalui sebuah mimpi. Di dalam mimpi itu Allah berkata, "Salomo, mintalah apa saja yang kau inginkan, maka akan kuberikan kepadamu." Nah, mendengar hal ini, Salomo sangat terkejut. Jadi hal pertama yang dia katakan adalah, "Tuhan, Engkau telah sangat baik kepada Daud ayahku, dan sekarang Engkau juga sangat baik padaku." Tunggu dulu. Kalau ada jadi Raja Salomo, apa yang kira-kira adik-adik minta? Emas? Harta kekayaan? Menang perang? Kita lihat ya Raja Salomo minta apa. Akhirnya yang dia omongkan adalah ini. "Tuhan, ketika aku memikirkan tugasku sebagai raja, aku merasa tidak berdaya seperti seorang anak kecil. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertindak dengan benar. Tuhan, tolong berikan kepadaku hikmat untuk memerintah umatku. Aku tidak dapat mengambil keputusan yang baik tanpa pertolonganmu. Tapi dengan pertolonganmu, aku tahu aku dapat menjadi seorang raja yang bijaksana." Nah, Allah berkenan dengan jawaban Salomo. Lalu Allah berkata pada Salomo, "Salomo, karena engkau telah memilih untuk menjadi bijaksana dan tidak meminta emas, permata, kemuliaan, ataupun kekayaan, aku akan memberkatimu dengan hikmat yang besar. Engkau akan mengetahui apa yang benar dan engkau akan melakukannya." Ya adik-adik, Salomo sesuai janji Tuhan diberikan hikmat yang luar biasa, kebijaksanaan yang luar biasa, sehingga banyak orang-orang yang datang ke Salomo untuk menceritakan permasalahan mereka, untuk ya dibantu oleh Salomo. Nah, tapi selain itu Salomo juga diberikan banyak hal-hal lain yang gak ia minta, seperti kekayaan, umur yang panjang, kemenangan dalam peperangan. Itu semua karena Tuhan mengasihi Salomo dan Salomo mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lihat ya cerita lanjutannya gimana. Suatu hari, datang dua orang ibu yang tinggal dalam satu rumah. Yang satu berkata, "Tuan, aku dan ibu ini melahirkan di hari yang hampir sama. Pada malam harinya, anak dari ibu ini itu meninggal karena ibu ini sendiri yang menidurinya. Tapi terus dia itu ngambil anakku. Lalu ia taruh di pangkuannya dan ia menaruh anak yang udah mati itu ke pangkuanku. Pada saat pagi waktu aku mau menyusui, waktu aku lihat anak yang di pangkuanku ini bukan anakku." Lalu perempuan yang satu berkata, "Loh enggak Tuan, perempuan ini berbohong. Anak yang hidup itu adalah anakku, dan yang mati itu memang anaknya dia." Mendengar keributan ini, akhirnya Raja Salomo bilang sama prajuritnya, "Prajurit, ambilkan aku pedang. Penggalah anak itu menjadi dua bagian. Berikan yang setengah kepada ibu yang satu ini, setengahnya lagi kepada ibu yang satu ini." Mendengar hal itu, ibu yang beneran ibunya anak ini, dia bilang, "Ya tuanku, daripada gitu, udah kasihin ke ibu ini aja bayinya. Biarkan bayi itu hidup." Tapi ibu yang satunya malah bilang, "Udahlah penggal aja. Biar adil kan? Aku dapat, kamu juga dapat." Nah, mendengar hal ini, Raja Salomo pun akhirnya yakin siapa ibu yang asli dari bayi ini. Akhirnya Salomo bilang, "Berikanlah kepadanya ibu yang mengatakan biarkan bayi ini hidup, sebab itulah ibu aslinya." Hebat banget ya Raja Salomo ini adik-adik.
dia bisa kepikiran begitu banyak cara penyelesaian yang mungkin tidak kepikiran oleh sebagian besar dari kita ya, yang orang-orang biasa. Nah, karena hikmat dan kebijaksanaan yang luar biasa ini, akhirnya ada ratu dari negeri lain namanya Ratu Sheba itu datang mengunjungi Salomo. Dia menanyakan begitu banyak pertanyaan yang semuanya tuh bisa dijawab dengan baik. Terus Ratu Sheba ini juga ngasih banyak banget hadiah buat Salomo karena ya terkagum juga lah karena kepintarannya itu. Sampai-sampai dia bilang, terpujilah Allah yang sudah memberikan kamu hikmat dan kebijaksanaan dan mempercayakan kamu menjadi pemimpin bagi bangsa Israel yang begitu dikasihinya. Nah, kalau sekali lagi nih, menurut adik-adik, siapa yang memberikan Salomo hikmat dan kebijaksanaan yang luar biasa? Ya benar, Tuhan Allah. Nah, sama nih, sama kayak adik-adik semua, Ana waktu dengar cerita Salomo ini juga terkagum-kagum. Kok bisa ya sepintar itu? Terus dia bilang sama mamanya, "Ma, Ana juga pingin bisa pintar kayak Raja Salomo. Tapi kan Ana masih kecil, gimana caranya, Ma?" Nah, terus mamanya bilang, "Ana, tadi kan Mama sudah bilang, hikmat dan kebijaksanaan Salomo pun itu nggak berasal dari Raja Salomo sendiri. Itu berasalnya dari Tuhan. Jadi yang perlu kamu lakukan pertama apa? Percaya dan kasihilah Tuhan dengan sepenuh hatimu. Tapi ingat, jangan hanya percaya cuma biar kamu dapat pinternya, itu nggak benar. Kamu harus tulus mengasihi Tuhan dari dalam hatimu." Oh, oke, siap Ma. Terus apalagi nih Ma yang perlu Ana lakukan? Terus ya setiap hari sebelum kamu beraktivitas, berdoa, minta bimbingan Tuhan. Minta Tuhan tuntun dalam segala apapun yang kamu lakukan, biarlah itu menyenangkan kehendak Tuhan, bukan maunya Ana sendiri. Kehendak Tuhan pasti yang terbaik kok. Nah, terus Ana bilang, oke Ma, siap Ma. Nah, besoknya Ana pergi ke sekolah. Sambil mikir, gimana ya? Oh, sebelum ke sekolah dia berdoa dulu, kayak yang tadi bilang mamanya. Dia menyerahkan seluruh aktivitasnya di hari itu. Terus waktu jalan ke sekolah, dia mikir gimana ya caranya. Terus waktu di kelas nih, dia kelihatan, loh, oh iya ya, ada CCTV. CCTV ini bisa lah pasti dipakai untuk melihat kejadian sebenarnya itu kayak gimana. Terus akhirnya si Ana ini cerita ke gurunya, "Bu, ini loh ada pertengkaran ini. Boleh nggak Ana izin lihat rekaman CCTV-nya?" Terus gurunya bilang, "Oh boleh." Terus yaudah dilihat bareng. Dan ternyata yang terjadi adalah waktu kejadian itu si Jessie itu waktu lagi nulis, terus pulpennya itu jatuh, gelundung, masuk ke bawah kolong lemari. Nah, di saat yang sama Bobby juga kejatuhan pulpennya. Nah, waktu itu Jessie itu nggak lihat kalau pulpennya itu jatuhnya ke bawah kolong. Jadi dikira yang jatuh pulpennya Bobby itu adalah pulpennya Jessie. Jadi Jessie bilang yang dipegang Bobby itulah pulpennya Jessie, padahal sebenarnya bukan. Nah, akhirnya setelah lihat CCTV itu, Ana bilang, "Bobby, yang ini, yang aku pegang sekarang, yang kemarin kalian pertengkarin, ini pulpenmu. Terus pulpennya Jessie, kamu jangan sedih dulu. Aku tahu pulpenmu dari mana." Terus Ana bantuin Jessie ini nyari pulpennya ke bawah kolong lemari. Dan ternyata benar, pulpennya ada di sana. Nah, adik-adik seperti Ana, kita bisa kok untuk menjadi bijaksana sesuai dengan kemampuan kita. Tapi yang penting, kebijaksanaan itu ingat lagi datangnya dari Tuhan. Dan kalian perlu untuk setiap hari berdoa, minta bimbingan Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan kalian kebijaksanaan untuk menjalankan kehidupan kalian sehari-hari, supaya kehendak Tuhan bisa terjalankan melalui kalian. Nah, sekian firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kiranya Engkau yang bantu kami Tuhan, supaya kami mau rajin-rajin berdoa, rajin-rajin meminta bimbingan-Mu dalam setiap aktivitas kami. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Jadikan kami anak-anak terang-Mu di dunia ini, supaya nama-Mu bisa lebih dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas semuanya Tuhan.
Hai dalam namamu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Kita mau membuat kartu ayat hafalan yang besar. Ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur pasal 23 ayat 3b. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat 3b. Yang kita siapkan adalah kertas 1 lembar, krayon, spidol, pensil, dan setip. Nah, pertama-tama kita mau menulis ayat hafalan ini di kertas bagian atas. Seperti ini. Kemudian kita mau menggambar sketsa gambar jalan. Nah, kita ambil pensil, kita gambar garis agak lengkung seperti ini. Kemudian kita gambar jalannya. Adik-adik tidak perlu takut, nanti kalau salah bisa dihapus karena pakai pensil ya. Kita tambahkan 2 gambar pohon seperti ini. Gambar detail rumput boleh ditambahkan. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan, adik-adik harus menghapus bagian jalan dari sini kira-kira sampai segini. Ini dengan setip kalian hapus. Kenapa dihapus? Karena nanti kita akan menggambar domba di sini. Kalau nggak dihapus, nanti gambarnya dombanya akan kena garis seperti ini. Oke? Ayo kita sekarang mau mulai menggambar domba. Pertama kita gambar lingkaran oval seperti ini. Oke? Nah, kalau kurang bagus bisa dibagusin dengan pensil. Kemudian yang kedua kita gambar badannya lingkaran yang agak besar seperti ini. Oke, lingkaran oval dan lingkaran yang besar seperti ini. Kemudian kita mau menggambar bulu domba. Nah, kita gambar seperti ini bulu-bulunya ya adik-adik. Nah, oke. Nah, lalu kita gambar tambahin juga bulu-bulu di kepalanya. Lalu kita gambar telinga seperti ini. Kita gambar mata, hidung, kemudian mulut. Smile. Oke, kita tambahin ekor. Kemudian kita gambar kakinya, 1 seperti persegi panjang, kotak persegi panjang. Kita gambar 4 kaki domba sedang berjalan di jalan ini. Nah, ini kita warnai hitam. Oke, tada! Sudah jadi gambar domba kita. Nah, jadinya seperti ini. Ini yang dihapuskan tadi ya. Oke, kalau sudah jadi, adik-adik boleh mewarnainya dengan krayon. Nah, ini yang sudah diwarnai, warnai bebas. Kemudian bisa ditambahkan detailnya, misalnya dikasih awan, dikasih tambahan kupu-kupu atau burung, bisa digambarin bunga, rumput-rumput. Nah, sudah jadi. Nah, ini boleh mengingatkan adik-adik akan ayat hafalan Mazmur 23 ayat 3b. Kita adalah domba, Tuhan adalah gembala kita. Selamat mencoba adik-adik.